dan umat beriman. Hatimu sering terluka menderita, namun engkau tak pernah putus asa. Hatimu sering bagai tertusuk pedang, namun engkau tak meninggalkan iman. Engkau ibu yang sabar, engkau ibu yang teguh, kau gantungkan hidupmu padanya. Engkau ibu yang tekun, engkau ibu yang tabah, semua kau pasrahkan pada Allah. Santa Monica, Santa Monica, sungguh kau saleh hidupmu, sungguh kau saleh hidupmu. Santa Monica, engkau teladan hidupku. Santa Monica, kau kekuatan hidupku. Doakan aku agar kuat imanku, agar aku mampu meneladanimu. Semoga aku tetap di jalan Tuhan, agar kuat menghadapi tantangan. Engkau ibu yang sabar, engkau ibu yang teguh, kau gantungkan hidupmu padanya. Engkau ibu yang tekun, engkau ibu yang tabah, semua kau pasrahkan pada Allah. Santa Monica, Santa Monica, sungguh kau saleh hidupmu, sungguh kau saleh hidupmu. Engkau ibu yang sabar, engkau ibu yang teguh, kau gantungkan hidupmu padanya. Engkau ibu yang tekun, engkau ibu yang tabah, semua kau pasrahkan pada Allah. Santa Monica, Santa Monica, sungguh kau saleh hidupmu, sungguh kau saleh hidupmu, sungguh kau saleh hidupmu. Santa Monica, kau ibu pilihan Tuhan. Santa Monica, teladan umat beriman. Hatimu sering terluka menderita, namun engkau tak pernah putus asa. Hatimu sering bagai
engkau tak pernah putus asa. Hatimu sering bagai tertusuk pedang, namun engkau tak meninggalkan iman. Engkau ibu yang sabar, engkau ibu yang teguh, kau gantungkan hidupmu padanya. Engkau ibu yang tekun, engkau ibu yang tabah, semua kau pasrahkan pada Allah. Santa Monica, Santa Monica, sungguh kau salah hidupmu, sungguh kau salah hidupmu. Santa Monica, engkau teladan hidupku. Santa Monica, kau kekuatan hidupku. Doakan aku agar kuat imanku, agar aku mampu meneladanimu. Semoga aku tetap di jalan Tuhan, agar kuat menghadapi tantangan. Engkau ibu yang sabar, engkau ibu yang teguh, kau gantungkan hidupmu padanya. Engkau ibu yang teguh, engkau ibu yang tabah, semua kau pasrahkan pada Allah. Santa Monica, Santa Monica, sungguh kau salah hidupmu, sungguh kau salah hidupmu. Engkau ibu yang sabar, engkau ibu yang teguh, kau gantungkan hidupmu padanya. Engkau ibu yang teguh, engkau ibu yang tabah, semua kau pasrahkan pada Allah. Santa Monica, Santa Monica, sungguh kau salah hidupmu, sungguh kau salah hidupmu, sungguh kau salah hidupmu. Selamat sore Ibu Bapak para saudara terkasih dimanapun Anda berada. Hari ini adalah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita akan bersama-sama mengikuti perayaan Ekaristi yang akan disiarkan secara langsung dari Gereja Katolik Stasi Santa Monica Krian, Paroki Santo Yosep Mojokerto. Sebelum perayaan Ekaristi kita ikuti, terlebih dahulu akan disampaikan pengumuman tahbisan. Dengan ini kami beritahukan kepada para romo dan segenap umat Keuskupan Surabaya akan dilaksanakan tahbisan diakon
pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 dan para calon diakon tersebut adalah: 1. Frater Handi Widiono, asal paroki Santo Yosep, Mojokerto. 2. Frater Sylvester Elva Permadi, asal paroki Sakramen Maha Kudus, Surabaya. Tahbisan imam akan dilaksanakan pada hari Senin 29 Juni 2020. Para calon imam tersebut adalah: 1. Diakon Ferdinandus Eltison Prayudi, asal paroki Santa Maria Bunda Penasihat Baik, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. 2. Diakon Robertus Theo Elno Respati, asal paroki Santo Yosep, Ngawi. 3. Diakon Agustinus Ferdian Dwi Prastio, asal paroki Santo Fransiskus Asisi, Mojorejo. Mengingat situasi saat ini, perayaan akan dilaksanakan oleh Bapak Uskup Surabaya, Monsinyur Vincentius Sutekno Wisaksono, secara tertutup dan undangan sangat terbatas. Dengan demikian, surat pemberitahuan ini tidak berlaku sebagai undangan bagi para romo dan para umat. Demikian pemberitahuan kami. Apabila umat ada yang mengetahui halangan bagi para calon diakon dan calon imam, mohon segera menyampaikan kepada pastor paroki atau ke Keuskupan Surabaya. Surabaya, 19 Mei 2020, tertanda Romo Yosep Indra Kusuma, Sekretaris Keuskupan Surabaya. Para saudara yang terkasih, marilah kita terlebih dahulu berdoa malaikat Tuhan bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus sore hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Tommy. Selamat berbakti.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta hamu dan sertamu juga. Saudara yang terkasih, hari ini gereja merayakan tubuh dan darah Kristus. Allah yang senantiasa mengendaki agar manusia selalu hidup dan hidup di dalam kebersamaan dengannya adalah Allah yang tidak hanya menyelenggarakan kehidupan yang memperpanjang kehidupan kita di dunia, tetapi juga memberi jalan dan bekal bagi kita untuk memperoleh hidup di dalam kekekalan bersama dengan Allah sendiri. Melalui tubuh dan darah Kristuslah kita mendapatkan bekal untuk sampai pada kehidupan yang bersama dengan Allah dalam kekekalan. Mari kita juga datang dalam perayaan kasih ini dengan memohon kepada Allah supaya berkat perayaan tubuh dan darah Kristus, karunia hidup yang kita terima dari Allah senantiasa disuburkan, dikembangkan, dan menjadi sumber kebahagiaan kita. Sadarakan kesalahan dan dosa kita, maka mari kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus,
kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam pernikahan kasih ini kita mohon kedamaian kekal bagi arwah Ibu Rusmiati. Semoga Allah mengampuni dosanya dan membawa saudari kita di dalam persekutuan para kudusnya di surga. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Engkau mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga kami selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darah-Mu, sehingga pantas menikmati hasil penebusan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan,
megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia melakukan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak,
Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Karena itu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini yang selalu ada ya, dan tidak bisa digantikan yang lain, ialah manusia atau makhluk hidup itu harus meneruskan hidupnya ya, dengan memakan sesuatu ya. Maka ada istilah mata rantai kehidupan. Melalui mata rantai kehidupan itulah maka makhluk hidup ini masih bisa berjalan, hidup, bergerak di dunia ini. Bagi manusia sendiri, hidup ternyata bukan hanya ditentukan oleh makanan jasmani. Kalau bagi manusia makanan jasmani itu ya hanya untuk menopang sisi biologisnya. Tetapi ada makanan yang lebih penting bagi manusia. Dan melalui sejarah keselamatan, sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama, bahwa manusia membutuhkan makanan yang dari Allah sendiri, bukan makanan yang dari dunia ini. Makanan yang dari Allah, firman Allah sendirilah yang membuat bangsa Israel tetap hidup di hadirat Allah. Meskipun mereka terkadang tegar tengkuk, keras kepala, bahkan mungkin juga menyembah Allah-Allah yang lain, Allah senantiasa menyatakan cintanya. Allah senantiasa menyelenggarakan hidup bagi manusia untuk senantiasa ada di hadapannya. Inilah yang juga membuat kita memahami mengapa Allah juga merelakan putranya yang wafat disalib, memberikan tubuh dan darahnya bagi kita manusia, supaya hidup yang berasal dari Allah ini sungguh-sungguh dapat senantiasa ditopang sampai pada Allah sendiri. Memang kalau dari jasa dan usaha manusia kita sendiri, kita tidak sampai kepada Allah. Justru karena Allah tahu seperti itu, Allah sejak dulu telah mengutus para utusannya
untuk menyampaikan firman-Nya yang memberi hidup. Dan di dalam kegenapan zaman, Allah mengutus putranya supaya kasih Allah yang besar bagi manusia itu membuat manusia bisa memahami dan menikmati hidup yang berlimpah dari Allah sendiri. Bagi kita yang setiap kali merayakan tubuh dan darah Kristus, kita juga biasa mengantar anak-anak kita untuk sambut komuni yang pertama. Tapi tahun ini harus ditunda karena COVID-19. Bagi kita Ekaristi, di mana Tuhan Yesus senantiasa memberikan tubuh dan darahnya bagi kita, yang senantiasa mengingatkan kita akan apa yang disabdakan Tuhan Yesus dalam Injil-Nya, bahwa untuk memperoleh hidup dan hidup di dalam hadirat Allah, kita memerlukan roti yang turun dari surga, bukan mana tetapi sungguh firman Allah yang menjadi manusia dan yang memberikan hidupnya bagi kita. Melalui tubuh dan darahnya, kita boleh mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Maka bersama dengan perayaan tubuh dan darah Kristus, kita senantiasa disegarkan, disemangati untuk sungguh-sungguh menghadirkan kehidupan yang dari Allah, yang sungguh menopang kehidupan ini. Maka Ekaristi itu senantiasa mengundang kita untuk mawas diri sejauh mana kehidupan Kristus yang senantiasa menopang kita juga kita hadirkan di dalam hidupnya, membuat hidup bersama, baik di keluarga, di lingkungan maupun di masyarakat, senantiasa dipenuhi juga oleh karya penebusan, karya penyelamatan Allah. Disitulah firman Allah juga dinyatakan. Bagi kita yang merayakan Ekaristi, kita juga harus siap untuk seperti Yesus sendiri yang diambil dari kehidupan, dipecah-pecah, dibagi-bagi untuk diberkati bagi kehidupan ini. Sehingga kita di dalam menjalani hidup tidak hanya sekedar menjalani hidup, mencari hidup, melangsungkan hidup, tapi sungguh-sungguh memberi kesaksian atas kehidupan kekal yang kita terima dari Allah melalui Yesus Putranya. Banyak orang yang sungguh-sungguh terinspirasi oleh perayaan tubuh dan darah Kristus, sehingga berani memberikan hidupnya bagi dunia. Bukan mencari hidup, melangsungkan hidup, tapi memberikan hidup. Dan kita tahu orang-orang seperti itulah yang sekalipun sudah memiliki kesibukan, tanggung jawab yang besar, tapi masih mau memberi lagi dan memberi lagi. Mari kita mohon saudara terkasih dalam Tuhan, supaya iman kita kepada tubuh dan darah Kristus yang sungguh-sungguh merupakan makanan dan minuman kita sungguh semakin dipenuhi dengan rasa syukur di dalam hidup ini. Ekaristi adalah perayaan syukur atas kasih Allah. Kalau orang bisa bersyukur, bisa melihat dan mengalami kasih Allah, biasanya juga orang itu akan bisa berbagi kepada yang lain, bisa mengalami bahwa apa yang diberikan Allah itu sungguh berlimpah. Karena itu juga tidak akan takut untuk memberikan diri secara lebih dalam hidup. Bukan hanya memberi yang sisa-sisa, tetapi memberi seluruhnya, karena kita yakin barang siapa yang memberi dia akan menerima. Sebagaimana Kristus yang telah memberikan hidupnya bagi kita, senantiasa menerima perkenanan dari Allah, sehingga
Dialah yang dibangkitkan pertama ya untuk menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kita di hadapan Allah. Mari kita mohon melalui perayaan tubuh dan darah Kristus yang menjadi sarana persatuan ya bagi kita, sebagaimana kita dengar dalam bacaan kedua tadi ya. Sungguh-sungguh ya, gereja semakin menampakkan diri sebagai satu tubuh di dalam Tuhan sendiri ya, di mana duka, penderitaan, harapan, dan kecemasan bukan saja sudah dari beriman ya, tetapi juga sudah dari yang lainnya, juga menjadi harapan, duka, penderitaan, dan kecemasan bagi kita ya. Sehingga kita mudah terdorong untuk berempati, peduli, solider terhadap mereka yang menderita, mau melakukan sesuatu dalam hidup supaya orang lain ya, semakin mengalami kasih Allah ya. Semangat di dalam tubuh dan darah Kristus adalah semangat pemberian diri supaya manusia ya, sungguh mengalami kasih Allah yang berlimpah ya. Disitulah kita harus menimba terus supaya kita juga berani memberi yang berlimpah dalam hidupnya. Bukan hanya memberi sekedar memberi, tetapi sungguh memberi. Ya, gambarannya ya bisa kita lihat di dalam hidup konkret kita ya. Orang yang sungguh memberi ya, itu bisa memberi banyak hal di dalam kehidupannya. Ya mungkin seperti komisaris Pertamina yang sekarang ya, yang berhasil ya, memberikan kepada negara ya, suatu kebanggaan bahwa ternyata sekarang Pertamina bisa ya progresnya melebihi Alibaba dan sebagainya ya. Perusahaan-perusahaan besar yang sungguh-sungguh bisa menghasilkan ya kesejahteraan. Mari kita mohon supaya kita senantiasa ya dapat menjadi saksi, karena kita sendiri juga melakukan tindakan-tindakan kasih yang serupa. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Marilah kita yang senantiasa dihidupi oleh tubuh dan darah Kristus, kita senantiasa menyatakan iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara mati, yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan setia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhanlah yang menyelenggarakan sandang pangan papan bagi kita, dan selalu menyapa dan memperhatikan kita masing-masing dan bersama. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi seluruh kaum beriman, semoga Allah Bapa menerangi kita agar perjamuan Ekaristi yang setiap kali kita rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Nya untuk meningkatkan pengabdian kita kepadanya serta sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, semoga Allah Bapa membimbing semua orang yang berkumpul di sekitar altar ini seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajalnya, semoga Allah Bapa menghibur sanak saudara kita yang sedang menghadapi ajalnya, masih diperkenankan menyambut tubuh Kristus
sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi warga paroki, semoga Allah Bapa membimbing kita agar semakin sering menyambut tubuh dan darah Kristus, serta menimba kekuatan baru untuk berbuat baik dan hidup suci. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi dunia yang menderita, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus-Nya agar COVID-19 yang sedang mewabah di berbagai belahan dunia segera berakhir, sehingga kami dapat kembali berhimpun untuk memuliakan Dikau dan sungguh merasakan cinta yang nyata dari Yesus Sang Putra dalam setiap peristiwa hidup kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi kita, ya Bapa, tubuh dan darah Putramu adalah benar-benar makanan dan minuman yang membawa kami kepadamu sendiri. Kami percayakan saudara kami yang telah Kau panggil dan juga Ibu Rusmiati yang telah Kau panggil. Semoga berkat perayaan tubuh dan darah Kristus, saudara kami memperoleh saat kemuliaan bersama Kristus dalam kemuliaan surgawi bersamamu sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau tanti-intinya memperkuat gerejamu dengan santapan tubuh dan darah Putramu. Semoga kami selalu memperoleh kekuatan baru setiap kali kami menyambut tubuh dan darah Putra Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
dan negeriku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gerejamu. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berilah pula kami damai dan sukacitamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, salam kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah imam sejati dan kekal yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami persembahkan kurban ini. Dengan menyambut tubuh Kristus yang dikorbankan ini, kami dikuatkan, dan dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu, kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat paroki dan sekeskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam peran ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung secara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sudah berjamaah Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau telah wafat. Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami sembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimbun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dan udah dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan datangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja, yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan metungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Marilah kita doakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah darimu. Amin. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memelukmu, persatukan diriku.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami syukur sepenuh hati kepadamu, karena telah kau anugerahi tubuh dan darah putra-Mu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati, bahwa Engkau mau tetap ada di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau, menjadi titik permulaan perjamuan abadi. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian sekeluarga, hidup pelayanan dan kesaksian iman kita, disertai diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan kasih telah selesai. Syukur pada Allah. Malah pergi kita diutus. Amin.